itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, bir rabbihim, yaitu dari Allah. Wa amman ladzina kafaru, tetapi mereka yang kafir, fayaquluna madza arada Allah, berkata madza, apa, arada Allah, maksud Allah, bihadza matalan, dengan perumpamaan. Yudillu bihi katsiran, dengan perumpamaan ini dia Allah membiarkan sesat katsiran kepada banyak orang. Wa yahdi bihi, dan memberi petunjuk kepada banyak orang juga, yaitu katsiran, orang yang beriman maksudnya. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, tetapi tidak ada yang dia sesatkan bihi, dengan perumpamaan itu, illal fasiqin, selain orang-orang yang fasik. Pada Senin yang lalu ayat ini sudah kita bahas, yaitu Allah menciptakan seekor nyamuk sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang asbabun nuzulnya ayat ini diturunkan oleh Allah ketika orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa saat itu diturunkan hujan. Lalu mereka mengatakan bahwa ini adalah karunia dari Tuhan. Tetapi Allah lalu menurunkan ayat ini, lebih daripada itu pun Allah bisa menciptakan. Bukan hanya sekedar hujan, bukan hanya sekedar angin, tetapi lebih dari itu, yaitu Allah menciptakan makhluk yang lebih rumit lagi, yang lebih sulit lagi pun Allah bisa, bukan hanya hujan dan angin. Apa makhluk yang menciptakan Allah yang lebih sulit dan lebih rumit? Yaitu seekor nyamuk, seekor lalat, bahkan yang lebih kecil dari itu. Apa yang lebih kecil dari nyamuk? Tetap kuman ya. Allah menciptakan kuman, virus, bahkan lebih kecil dari itu Allah bisa dan sanggup. Dan ketika Rasulullah ditanya dengan orang-orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, coba engkau keluarkan mukjizat engkau seperti mukjizatnya para nabi-nabi yang terdahulu, para nabi-nabi yang lain. Contoh seperti Nabi Ibrahim alaihi salam yang tidak mempan dibakar api. Contohnya lagi mukjizatnya Nabi Allah Musa alaihissalam yang diberikan mukjizat satu buah tongkat yang bisa membelah lautan ketika dikejar oleh kaum kafir Quraisy dan Raja Fir'aun, bisa melewati dan menyeberangi lautan. Hanya diperintahkan Allah untuk memukul air yang ada di laut, lalu terbelah laut itu menjadi sebuah jalan. Atau juga seperti mukjizat Nabi Isa yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati ribuan tahun. Coba. Jadi Rasulullah ditantang seperti itu oleh orang kafir Quraisy. Lalu apa? Malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk membawa ayat ini. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi apa maksudnya? Orang kafir bertanya kepada Rasulullah, Allah itu menciptakan seekor nyamuk sebagai mukjizat. Lalu dijawab oleh Rasulullah, coba sekarang engkau pikir, bagaimanakah penciptaan Allah tentang seekor nyamuk? Ada berapa sayapnya? Ada berapa kakinya? Ada berapa kaki nyamuk? Pernah hitung ya? Nggak pernah hitung. Ada berapa sayap nyamuk? Ada berapa matanya nyamuk? Dijawab begitu seperti Rasulullah dengan logika, karena Al-Quran itu memang bisa dilogikakan. Lalu bagaimana Allah menciptakan jantungnya nyamuk, Allah menciptakan paru-parunya nyamuk, Allah menciptakan pencernaannya nyamuk? Mungkin kalau mukjizatnya para nabi-nabi yang lain, contoh mukjizatnya Nabi Allah Musa yang diberikan tongkat oleh Allah untuk membelah lautan. Kalau sekarang kita pesan untuk dan tongkat itu mungkin bisa.